Wandami Sayadaw. From these 12 stages, I believe that the first stage is the most important, the faith and sada. So my question is, how can we have the faith? Because from what I see that even if we memorize the Dhamma or hearing the Dhamma, but if we don't have the faith, then sometimes it can be like meaningless. But at the same time, if we are not like hearing or memorizing the Dhamma, then how can one have the faith? So I believe everything should have the foundation of the faith, and how can someone or we all get the faith, like a really solid faith for everything. Sekalian bahasa Indonesia. Jadi menurut saya kan tahap dari 12 tahap ini, tahap pertama yaitu sada atau keyakinan itu adalah tahap paling penting, karena misalkan kita mendengar dharma atau menghafal dharma tapi tanpa keyakinan itu bisa jadi tidak berarti. Dan untuk mendengarkan dharma dan menghafal dharma kita juga perlu keyakinan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memiliki sada atau keyakinan yang kuat sehingga bisa mendukung tahap-tahapan yang lainnya. Okay. In this case, the faith, saddha, and intellectual foundation are supporting each other. Where you don't say a wisdom actually, but it's like the foundation of wisdom. One who understands what is meaningful, and one who interested in what is to learn. That kind of person can get the saddha, because they learn what is meaningful, they learn what is really virtue or honors. Then learning about the Buddha, learning about the Dhamma, learning about the Sangha, and they feel this is good, and they understand how it is great, and then they get the saddha. Ya, keyakinan itu berbeda dengan kita memahami Dhamma. Nah, di mana untuk bisa memahami Dhamma itu kita harus punya pondasi keyakinan. Nah, jadi tadi Sayadaw bilang bahwa ketika orang memiliki sifat seperti dia ingin mencari tahu, dia ingin menemukan satu kualitas. Nah, biasanya ini orang yang seperti ini itu adalah orang yang memiliki sada, sehingga dia berkeinginan untuk bisa belajar begitu. Nah, itu pondasi awal seseorang bisa memulai. So this is different from just come to the temple and just believe it. No, we cannot say this is the real stage of saddha. The saddha is arise the faith coming through the discerning something meaningful, something good. So through the evaluation. Ya, ini berbeda dengan orang yang ketika datang ke wihara itu hanya sekedar berbuat kebajikan, tetapi tanpa memahami Dhamma dengan sesungguhnya. Nah, sebenarnya sada itu akan muncul hanya ketika orang atau sada yang sebenarnya atau keyakinan yang sebenarnya itu hanya akan muncul hanya ketika seseorang itu mampu melihat realitas sesungguhnya. Nah, jadi karena dia melihat realitas sesungguhnya, keyakinan ini muncul. Nah, itu sada yang sesungguhnya. Sometimes one can get the saddha through the reasoning. Seeing the monks practicing well and behaving properly in calm and stable mind, and this must be something good inside. So even the King Asoka, Emperor Asoka, when he learned about the Samnira Nirodha, this must be something inside, because his appearance is very calm. So in this way, through the reasoning, also one can get the first stage of saddha. Ya, jadi sada atau keyakinan pun terkadang didapatkan dari cara menganalisa. Contohnya itu dengan melihat penampakan di mana
ini bikunya tenang, terlihat damai begitu. Pasti ada satu kualitas yang bagus di dalam dirinya. Nah, di situ dia mulai untuk seperti inquire atau menanyakan begitu. Nah, begitupun juga di dalam kasus seperti contohnya Raja Asoka. Nah, di mana pada saat itu Raja Asoka melihat seorang Samanera yang bernama Niroda. Pada saat itu Raja Asoka bilang, oh ini orang yang terlihat sangat tenang, sangat damai, pasti ada satu kualitas begitu. Nah, jadi dengan cara menganalisa atau dengan pikiran menganalisa itu juga dapat memenuhi atau tercapainya sada, keyakinan. So strong level of sada can be obtained through the wisdom. So the more you understand, the more you have the strong faith. So for Sotapanna, it's called the Achala Sada, unshakable faith. Ya, semakin kuat sadanya, kekuatan sada ini hanya akan dimiliki ketika seseorang mampu untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika orang sudah menembus kebenaran yang sesungguhnya, sadanya ini akan menjadi tidak tergoyahkan. Seperti halnya seorang Sotapanna, dia memiliki yang namanya itu acala sada atau keyakinan yang tidak tergoyahkan. Okay, thank you.